Yang Chil-sung, tentara Jepang asal Korea, bergabung dengan pejuang Indonesia yang memilih mati di ujung senjata serdadu Belanda. Alkisah kala semenanjung Korea dijajah Jepang tahun 1910 sampai 1945, banyak pemuda Korea direkrut militer Jepang. Upaya itu kian gencar dilakukan saat negeri matahari terbit tersebut menjalankan ekspansi militer ke kawasan Asia Tenggara pada awal 1942. Yang Chil-sung, lelaki kelahiran Wanju, Provinsi Jeolla Utara, Korea Selatan pada tanggal 29 Mei 1919 datang ke Jawa mengikuti arus pengiriman para Poro Kamsiwon ini. Bergabung dengan gerilyawan Indonesia. Pada Maret 1946, Bandung dilanda peperangan. Ratusan kelompok pemuda dari penjuru Pasundan berduyun-duyun datang ke sana untuk bertempur melawan sekutu dan sisa-sisa tentara Jepang. Salah satu kelompok tersebut adalah Pasukan Pangeran Pakpak atau PPP. Pimpinan Mayor Saud Mustafa Kosasih asal Garut. Suatu hari dalam suatu pertempuran di Bandung, PPP berhasil menawan 5 tentara Jepang, salah satunya adalah Yanagawa alias Yang Chil-sung. Menurut Basroni Kosasih, 60 tahun, salah seorang putra Mayor Kosasih, mereka semula akan dibunuh oleh prajurit PPP. Namun segera dicegah oleh Mayor Kosasih. Selain soal kemanusiaan, ayah saya berpendapat bahwa orang-orang asing ini suatu hari pasti berguna untuk pasukannya, ujar Basroni Kosasih. Kelima tentara Jepang itu kemudian dibawa ke Wanaraja. Di sana mereka diperlakukan dengan baik. Setelah sekian lama hidup bersama para anggota PPP dan masyarakat Wanaraja, mereka malah balik bersimpati pada perjuangan Indonesia. Hingga suatu hari mereka datang menghadap Mayor Kosasih dan menyatakan diri ingin masuk Islam. Mayor Kosasih lantas membawa mereka menemui Raden Jaya Diwangsa, yang juga seorang ulama sepuh. Maka di hadapan Raden Jaya Diwangsa, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengikrarkan diri berjuang bersama PPP. Sejak itulah mereka berganti nama, Hasegawa menjadi Abu Bakar, Aoki menjadi Usman, sementara Chil-sung menjadi Komarudin. Kelima ex-tentara Jepang itu memiliki tugas masing-masing. Umar dan Ali menjadi tenaga kesehatan, sedangkan Abu Bakar, Usman, dan Komarudin selain menjadi pelatih militer pasukan Pangeran Pakpak, juga terlibat aktif dalam berbagai operasi pertempuran. Buronan militer Belanda. Sejak bergabungnya ex-tentara Jepang, kesatuan PPP seolah menjadi hantu yang menakutkan bagi militer Jepang. Berbagai operasi penyerangan, sabotase, dan penghadangan di sekitar Wanaraja kerap mereka lakukan secara sporadis dan militan. Korban pun berjatuhan, bukan saja dari kalangan militer, namun juga aparat Rekomba, istilah Belanda untuk pemerintahan darurat yang diinisiasi oleh H.J. Van Mook sebagai prakondisi terbentuknya pemerintahan federal di Indonesia. Akibat kejadian itu, Belanda semakin berang. Mereka berpikir keberadaan ex-tentara Jepang di PPP tidak bisa dibiarkan. Maka dibuatlah rencana operasi perburuan dengan melibatkan satu tim elit buru sergap dari Yon 314 RI, sebuah batalion Angkatan Darat Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel P.W. Van Duyn. Tertangkap di Gunung Dora. Suatu malam pada Agustus 1948, PPP mengadakan pertemuan di Desa Parentas yang merupakan wilayah kaki Gunung Dora, perbatasan antara Garut dan Tasikmalaya. Mereka membahas pengkondisian pasukan penyusup serta taktik melawan pasukan negara Pasundan dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (TII). Trio ex-tentara Jepang Abu Bakar, Usman, dan Komarudin turut hadir. Tanpa sepengetahuan mereka, tim buru sergap Yon 314 RI diam-diam mengepung rumah panggung tempat rapat itu. Rupanya, telik sandi militer Belanda sudah mengendus keberadaan para gerilyawan. Ada mata-mata orang Garut asli yang membocorkan tempat pertemuan itu kepada Belanda, ujar Raden Ojo Suparjo. Lewat tengah malam terdengar tembakan bersautan. Sadar sudah terkepung, Letnan Juhana, Usman, Abu Bakar, dan Komarudin memutuskan menyerah. Dokumen Arsip Nasional Belanda mengabadikan foto-foto mereka beberapa saat usai ditangkap. Tampak Abu Bakar, Usman, dan Komarudin dengan tangan dan leher terikat seutas tali tersenyum dengan wajah yang tenang. Militer Belanda lantas membuat pengadilan militer singkat. Hasilnya, Komarudin, Usman, dan Abu Bakar divonis hukuman mati, sedangkan Letnan Juhana dihukum penjara seumur hidup di rumah tahanan Cipinang, Jakarta. Berpenampilan merah putih. Senin 9 Agustus 1948 selepas maghrib seorang lebek atau penghulu disertai perwira Belanda menemui Komarudin, Usman, dan Abu Bakar di sebuah ruangan dalam penjara di Garut.
Kepada Sang Lebe, ketiganya menyampaikan pesan terakhir agar setelah mereka meninggal, jenazah mereka dimakamkan secara Islam. Permintaan itu langsung diamini. Menjelang keesokan harinya, dengan memakai kampret atau sejenis baju koko putih dan sarung merah cap padi, ketiga ex-tentara Jepang itu diangkut ke lapangan Kharkov yang terletak di seberang sungai Cimanuk, sekarang Gedung Gelora. Tepat pada pukul 06.00 terdengar beberapa kali letusan senjata. Komarudin dan kedua kawan Jepangnya gugur seketika itu. Menurut seorang saksi yang pernah saya wawancarai, Komarudin masih sempat meneriakkan kata merdeka sebelum peluru menembus kepalanya, ujar Yoyo. Jasad Abu Bakar atau Hasegawa, Usman atau Aoki, dan Komarudin atau Yang Chilsung lantas dikebumikan di pemakaman Pasir Pogor. 27 tahun kemudian, kerangka mereka dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Tenjo Layar, tempat yang secara resmi menasbihkan mereka sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia.